Shalom teman-teman pelayan. Bolehkah yang di rumah agak sulit ya, kalau dalam sini bisa dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu sambil goyang-goyang tangannya pada semangat Paskah, kebangkitan dan semangat pelayanan kita. Yang di rumah Tuhan berkati, salam sejahtera buat saudara-saudara juga, kakak-kakak layan. Ya, sudah seboleh saya mau khotbah. Saya yakin semua mengenal Thomas, dan kakak-kakak pelayan PA pasti menceritakan seringkali tokoh ini setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kadang tendensinya negatif tentang Thomas. Bahkan kalau ada orang yang ragu-ragu, seringkali kita gunakan istilah ini, dasar lu Thomas banget sih. Padahal kalau mau lihat menggali lebih jauh, tokoh ini bagus loh kakak-kakak untuk kita pakai menjadi bahan introspeksi diri, termasuk semangat pelayanan kita di Pelkat ini. Saya berbagi beberapa hal. Thomas itu bahasa Aram, Theoma, yang berarti kembar. Nah, bahasa Yunaninya itu Didymus, artinya sama, kembar. Jadi bahasa Aram itu bahasa sehari-hari yang dipakai oleh Tuhan Yesus, tapi bahasa resmi karena jajahan Romawi maka dia harus pakai bahasa Yunani. Makanya Yohanes bilang Thomas yang disebut Didymus. Thomas bahasa Aramnya, bukan Arab, Aram, dan kemudian Didymus yang bahasa Yunaninya artinya sama, yaitu kembar. Jadi diduga Thomas ini punya kembar, entah namanya Tomika atau Tome, kita nggak tahu, pokoknya ada kembarnya. Nah, ini sayangnya tidak terlacak siapakah kembarnya Thomas. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, saya berbagi tentang Thomas. Tahukah teman-teman pelayan PA bahwa Thomas ini tipikalnya adalah seorang yang logik. Dia mengukur segala hal itu dengan logika berpikir. Contoh kalau baca di Injil Yohanes pasal 14, ketika Tuhan Yesus bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku akan pergi ke situ. Dia tanya begini, Guru, kemana engkau pergi? Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Kalau kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami mau ikut engkau? Tolong lihat redaksi itu menarik sekali itu. Pasal 14 ayat 5. Itu dia bilang begini, kalau kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami mau ikut? Logikanya jalan. Engkau suruh kami ikut engkau, tapi kemana engkau pergi, kau nggak kasih tahu ya. Bagaimana kami mau ikut kalau kami nggak tahu kemana engkau pergi? Jadi landasan berpikir, logika berpikirnya nunut banget. Dan ini kerennya Thomas, dia memakai logika. Maka jangan heran kalau dia bilang begini, sebelum aku nusuk jariku dan lihat dia langsung, saya tidak percaya bahwa dia bangkit, karena dia berpikirnya logis banget. Bagaimana mungkin lu bilang Tuhan Yesus, Tuhanku bangkit, nah saya yang tak saksikan sendiri dia berdarah-darah dan mati kok, sekarang kau bilang kau melihat dia? No, sebelum saya lihat saya nggak akan percaya. Itu jalan logikanya, dan itu jadi makin menarik. Selain dia seorang yang logis, saya mau kasih tahu kepada saudara, dia adalah seorang murid yang loyal. Buktinya ada di pasal 11 ayat 16. Waktu penyembuhan dengan Lazarus, mesembuhkan Lazarus, Thomas sampai bilang begini, marilah kita ikut dia, bahkan pergi mati dengannya. Padahal cuma mau pergi ke Lazarus, tapi dia tahu wilayah Lazarus itu kantong Yahudi sangat kuat dan tidak mau terima dia. Maka dia bilang begini ke teman-temannya, ayo kita ikut dia, kita pergi untuk mati bersamanya. Saya mau bilang begini, dia murid yang sangat loyal. Tidak dikisahkan bahwa Thomas menyangkal Yesus, enggak. Thomas ragu Yesus bangkit, iya, tapi menyangkal Yesus enggak. Dia sangat loyal, pribadi yang luar biasa. Oke, sekarang mari kita masuk ke teks, dan ini sesuatu yang luar biasa di dalam teks itu. Semua sudah lihat kecuali Thomas, dan menarik perhatian saya, Thomas yang tidak percaya buat statement itu, habis dia bikin statement,
Beberapa hari kemudian Yesus datang. Saya ingin teman-teman garis bawahi hal itu menjadi hal yang penting. Ayat 26. 8 hari kemudian. Saya berpikir begini, ngapain Yesus harus datang lagi? Kan sudah menampakkan diri kepada 10 yang lain. Kenapa harus menampakkan ulang? Apakah kebetulan karena Thomas? Ya. Saya bilang begini, Yesus buat waktu khusus. Tuhan Yesus dengan sengaja mengosongkan jadwal 8 hari untuk dengan sengaja berkunjung pada para murid yang ada Thomas. Apa maksudnya? 1 jiwa bagi Yesus sangat penting. Kalau saya ya, buang-buang waktu ke Thomas. Lu percaya nggak percaya, derita lu deh. Yang penting 10 orang sudah tahu. Enggak, datang dengan sengaja. Datang dengan sengaja untuk berjumpa dengan Thomas. Bagi saya, jiwa Thomas dan karakter pelayanannya sangat penting bagi Yesus. Sehingga harus dengan sengaja bikin jadwal khusus datang pada saat ada Thomas. Bagi Tuhan, Thomas berharga. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau teman-teman baca dibilang begini, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu, ulurkanlah. Hanya Injil Yohanes yang menyampaikan kisah ini. Dan tunggu dulu, adakah teman-teman pelayan yang sedang sekolah kedokteran yang bisa membuktikan penyataan saya? Kalau enggak ya udahlah, cari-carilah di Google. Ini enggak di sini ya, pakunya enggak di sini ya, bekas paku enggak di sini, tapi di sini, oke? Dan ada lubangnya, diameternya cukup besar, lebih dari saya punya jari telunjuk, bolongnya itu. Teman-teman tahu daerah sini ada nadi yang paling besar. Kalau aku ingin mengakhiri hidupku paling gampang, saya iris aja, langsung selesai. Sekarang Tuhan Yesus bilang begini, tusuk. Apa maksudnya? Bolong. Apa maksudnya? Penunjang kehidupannya nggak nyambung. Nangkap nggak ketika baca teks ini? Dia mau, Tuhan Yesus mau apa? Mau show up bahwa tubuh yang aku pakai sekarang bukan tubuh yang sudah itu, tapi tubuh baru, tubuh kemuliaan. Bahwa membuktikan aku pernah mati. Yang kau lihat sekarang adalah aku yang pernah mati dan bangkit. Andai kata ini ketutup, Yesus kemungkinan besar terlegitimasi pada omongan di luar sana. Yang disalib itu bukan Tuhan Yesus, tapi menyerupai Yesus. Enggak, dia tunjukin lubang. Harusnya Yesus tidak hidup. Ini bolong kok. Apa mau bilang? Bahwa dia pernah mati. Menunjukkan diri kepada Thomas adalah proklamasi kepada Thomas dan kepada yang nggak percaya. Aku pernah mati dan sekarang lu lihat, gue lagi ngomong, saya pernah hidup. Oke, itu kedua ke ketiga. Nggak boleh panjang-panjang kan, kita masih bincang-bincang. Yang terakhir, aku suka banget yang terakhir itu. Pas lihat itu dia langsung tersungkur. Ya Tuhanku dan Allahku. Dia sebut Kyrios, yang perjanjian baru Kyrios yang biasa menerjemahkan YHWH di perjanjian lama. Dan kemudian Allah itu Elohim. Seakan dia mau bilang begini, pribadi ini adalah YHWH Elohim, nama pribadi dan nama jabatan. Teman-teman sering bilang yang nggak boleh kita sebut, yang tidak boleh kita sebut nama itu, hanya YHWH itu. Dia langsung nunjuk pribadi ini adalah itu, Almighty God. Dan dia bilang begini, ya Tuhanku dan Allahku. Itu pengakuan iman terpendek dalam sejarah gereja. Yang terpendek itu pengakuan iman rasuli, tapi ada yang lebih pendek, pengakuan iman Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Apa maksudnya? Yang pertama, untuk dibawa pulang. Kalau tadi saya mengagumi Thomas yang logis, berpikir dan loyal, sekarang aku digugurkan ketika Tuhan Yesus bilang begini, berbahagialah, mana tuh, mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa maksudnya? Ketika Thomas pakai logika berpikir, maka ternyata kebenaran Allah dan tentang Allah terlalu besar, nggak sanggup logika berpikirnya terima.
Logika berpikirnya dan kemampuan berpikirnya tidak mampu menerima kemahaan besarnya Tuhan yang harus diterima dan dipercayai. Maka ada satu wadah yang lain yang bisa menampung Almighty God yang maha besar itu, yang mengalahkan logika. Wadah itu adalah iman. Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Kalau pakai logika impossible, maka mesti pakai iman supaya kebenaran Allah yang besar dan tersembunyi itu dapat kita terima. Logika nggak ada manusia yang bangkit, tidak ada. Kalaupun ditempelkan dia Tuhan sekalipun sulit untuk diterima karena logika berpikir. Maka saya bilang begini kepada teman-teman, pelayanan yang kakak-kakak layan kerjakan termasuk menyukseskan PKA di lingkup sinodal dan lingkup jemaat, rasanya menghitung itu dengan logika berpikir tidak mungkin. Apalagi kalau bicara soal, kita lagi rame, kami di Karis lagi rame karena lagi loka karya, belum ketok. Anggarannya gede, pemasukannya kecil. Apalagi kalau tiba-tiba ketemu dengan kekritisan bendahara dan ketua 4 yang luar biasa mempertimbangkan pemasukan dan nggak masuk. Saya bilang yang pertama, pelayanan yang Bapak teman-teman kerjakan, kalau pakai wadah logika nggak jalan. Berpikirlah dengan iman, karena 5 roti dan 2 ikan impossible untuk 5.000 orang, tapi berjalan dengan iman. Jadi Thomas diajak untuk melangkah pada perjalanan pelayanan itu mestinya dengan iman, bukan dengan logika. Menghadapi kelincahan anak layan dengan banyaknya gerakan tambahan, saya selalu bilang saya adalah pelayan PA yang berprofesi sebagai pendeta. Nah, teman-teman di sini tahu kalau saya nggak naik mimbar, pasti saya akan ada waktu untuk turun ke bawah di tempat PA dan mengajar di PA, karena saya pelayan PA yang berprofesi sebagai pendeta. Saya mau bilang begini, nggak mudah, beneran. Kalau kita pakai logika dan emosi mungkin udah biru-biru anak-anak itu. Tapi kita pakai iman apa? Gereja ke depan dan masa depan itu bukan kita tapi mereka. Dan Tuhan bilang begini, orang-orang model mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga, maka kelincahan mereka dan gerakan tambahan itu model kerajaan sorga. Apa itu? Melakukan apapun secara spontan dalam kejujuran tanpa maksud apa-apa, pada kepolosan. Kita mesti belajar bukan pada logika tapi pada iman. Terakhir saya mau tutup, teman-teman tahu di India gereja pertama disebut dengan gereja apa? Pernah dengar? Gereja Thomas. Kenapa? Karena dari Yerusalem lebih dari 4.000 kilometer dia lakukan perjalanan menuju ke daerah Parthia, India, untuk bikin penginjilan. Gila gak? Dan dia mati di satu kampung kecil bernama Odessa. Apa yang saya mau katakan? Logika berpikirnya dia runtuhkan dan dia terima dengan iman, maka pelayanannya menjadi semangat penuh dengan secara sangat loyal. Tema kita bicara soal segenap hati, Thomas melakukan. Kalau masih pakai logika, minta maaf teman-teman pelayan, ku berani jamin dirimu akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Udahlah, kalau memang nggak bisa jalan, udahlah, akan jadi gitu. Udahlah, kita nggak didukung oleh PMD, akan gitu. Tapi kalau engkau meruntuhkan logika berpikir, pelayananku untuk kemuliaan Tuhan dalam iman, pelayanan jadi segenap hati. Thomas lakukan sampai ke India, dan gereja Kristen perdana yang berdiri itu disebut dengan gereja Thomas. Maka saya mau tutup untuk bilang begini, selamat jadi Thomas. Nggak enak kan? Tapi setelah penjelasan mestinya mengganggu dong. Selamat jadi Thomas, bukan yang tidak percaya, tapi pribadi yang melayani dengan segenap hati, bukan pada ukuran logika, tapi pada iman saudara yang dipertaruhkan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin.